Shalom. Hari ini saya merasa bahagia sekali karena ketiga kali hari ini saya boleh menyampaikan berita firman. Saya akan menyampaikan yang ketiga berita firman dengan satu tema yaitu grow together in Christ. Bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kita baca mas yang terdapat dalam Matius 25 ayatnya 21. Matius 25 ayatnya 21. Kalau sudah mendapat dipersilakan semua buka suara dan membaca. 25, 21 saudara ya. Mari kita baca 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara besar kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semua katakan amin, saudara. Amin. Kita melihat satu konteks yang sangat bahagia sekali. Seorang hamba yang dikatakan mendapat talenta. Tapi dikatakan Tuhan itu memberikan talenta tidak sama. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi ternyata pada waktu Tuhan itu pulang dan didapati hamba yang menerima talenta itu, yang 5 menjadi berapa saudara? Menjadi 10. Ya, yang 5. Lalu yang 2 menjadi 4. Lalu yang 1 tetap 1 karena tidak dikerjakan, males gitu ya. Akhirnya ditaruh dalam lubang, menggali lubang dan kemudian tidak dikerjakan. Saudara yang saya kagumi hari ini adalah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali ya perbuatanmu itu kepadaku. Saya tanya saudara jawab, kalau kita itu dipuji, baik sekali ya perbuatanmu. Kira-kira senang apa tidak saudara? Hati kita tuh senang apa tidak? Kesenangan saudara. Saya kalau dipuji pasti tuh bangga gitu ya. Hidung bisa goyang-goyang gitu ya. Kupingnya ini naik ke atas gitu. Karena senang gitu. Saya punya suami itu kalau saya khotbah duduk paling depan. Kalau dia cocok khotbah saya, dia mesem-mesem. Jadi saya juga mesem. Jadi waktu khotbah bisa pacaran, heran. Nah saudara, tapi kalau sebaliknya enggak cocok, dia diam gitu. Wah something tidak beres ini. Pasti itu enggak cocok gitu. Akhirnya kalau saya sudah masuk turun, semua jemaat pulang, ayo masuk kamar gitu. Waduh ada salah ini pasti. Lalu ditanya, kamu tadi khotbahnya apa gitu. Karena saya waktu pertama kali memang kurang kurang latihan gitu ya. Akhirnya selalu ditambahi saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara, kita ketemu kembali saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara kita baca dalam Mazmur Daud saudara-saudara. Jadi sekali khotbah saudaranya 300. Lalu suami saya mengatakan, kamu khotbahnya itu adalah saudara-saudara katanya. Kok bisa sih Pak? Iya aku tulis terus, saudara pentung 1, saudara pentung 2, 5 dicoret jadi kayak dewan juri gitu. Waduh saya ini kalau khotbah di gereja sendiri paling takut saudara. Karena apa? Dewan jurinya banyak sekali. Suami yaitu ya, dan kemudian anak-anak, mantu, cucu dan pembantu, pekerja itu semuanya itu bisa lihat gitu. Kehidupan sehari-hari apa cocok dengan khotbahnya gitu. Kalau enggak cocok dia mengatakan, waduh mama pinter ngomong gitu ya. Hati saya pasti sedih. Tapi kalau anak-anak mengatakan, waduh mama jangan pergi terus gitu ya. Kami ini anak-anak itu juga kangen suaranya mama. Wah itu namanya mama yang sukses. Didambakan oleh keluarga anak-anak. Semua puji Tuhan. Sekarang kita melihat di sini mengenai, yaitu konteks ini mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Maka ada hubungannya dengan pertanggungan jawab setiap orang kepada Allah atas apa yang sudah dipercayakan Allah kepada kita. Tanggung jawab itu masing-masing setiap orang yang percaya itu mempunyai satu beban untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita harus memaksimalkan. Misalnya contoh dari lahir ya, kemudian mati gitu ya. Isinya ini apa saudara? Kalau orang dunia mengatakan isinya kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja lagi, makan, tidur, jakun,
gun sampai mati, saudara. Tapi kalau orang Kristen ditanya, mak lahir mati isinya apa? Saya kasih modal sama saudara, nyawa gitu, jantung gitu ya, bergoyang terus. Ini jantung kita tidak pernah berhenti, saudara. Biar saudara tidur ya tetap goyang, saudara berjalan ya tetap goyang. Misalnya Tuhan itu males, jantung kita sudah istirahat dulu setengah jam, amblas. Saya percaya, saudara. Jadi ada satu tenggang waktu antara lahir dan kematian, ada isinya gitu loh. Apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita kerja, makan, tidur itu sudah biasa orang dunia. Tapi untuk Tuhan mengatakan, aku kasih nyawa, aku kasih korban keselamatan, penebusan dosa. Lalu apa balasmu kepadaku gitu dah. Apakah kita cuma bisa, ya enggak bisa apa-apa Tuhan. Saya kerjanya di gereja cuma ngitung duit gitu ya. Enggak masalah. Tapi apakah sudah bisa memaksimalkan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, saudara? Mari kita masuk pada definisi talenta. Talenta itu dikatakan ukuran timbangan. Satu talenta sama dengan 3.000 sikal. Katakan 23, 3.000 sikal. Itu kurang lebih kalau kilo, 34 kilo, saudara sekalian. Jadi satu talenta itu besarnya itu 34 kilo. Kalau menurut sikal itu 3.000 sikal. Mata uang zaman perjanjian lama, perjanjian baru, saudara sekalian, dinilai dengan satu kata, satu talenta. Kalau satu talenta menurut dinar, itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Upah kerja satu hari, 1 dinar. Kalau 6.000 itu berarti kita harus kerja 19 tahun, 2 bulan, 12 hari. Kata 23, 19 tahun, 2 bulan, 12 hari, baru dapat 1 talenta. Kalau saudara kepengen dapat 5 talenta, itu saudara kali jadi 30.000 plus sekian. Gitu. Kalau saya melayani Tuhan, mulai umur 13, sekarang 71, jadi berapa saudara? Berapa? 58 tahun dibagi 19 tahun 2 bulan 12 hari. Jadi kira-kira berapa? Itu saya cuma dapat talenta 3 saja, lebih sedikit. Kalau misalnya saya kepengen dapat 5 talenta, itu saya mesti tambah umur 38 tahun. Kalau 38 tahun plus 71 jadi berapa? 109 baru dapat 5 talenta. Kira-kira 109 masih ada apa tidak ya, enggak tahu lah ya. Tapi kalau orang mau panjang umur yang tergantung dari ini, saudara. Jadi ini kampung tengah ini bisa datang dari mulut. Kalau semuanya dimakan, kaki ayam dimakan, kaki babi, kaki ayam terus dimakan semuanya. Kaki kecoa semua dimakan. Waduh, lama-lama kampung tengah kita jadi melenting ya apa tidak? Enggak ngerti ya, sudah enggak apa-apa. Saya lanjut saja. Kalau saya mikir, ya tidak usah mikir. Bagaimana ya? Saya tanya, saudara jawab. Kira-kira loh, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu saat ini, kira-kira dapat talenta berapa dari Tuhan? Apakah sudah dikerjakan? Apakah kita sudah memaksimalkan hasil yang Tuhan berikan, kepercayaan kepada kita selama kita menumpang di dunia ini, saudara? Sebab itu bagaimana caranya memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bahas 4 saya ya. 1, jaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Kata 23, jaga kepercayaan dengan penuh apa saudara? Tanggung jawab. Harta tersebut tidak diberikan, tetapi hanya dipercayakan. Bukan dikasih, tapi diberi kepercayaan untuk dilaksanakan bekerja gitu ya. Kalau kita pikir 1 Korintus 4 ayat 2, ini satu ceritanya gitu loh saudara ya. 1 Korintus 4 ayat 2 yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kalau orang kerja dapat dipercaya, kira-kira senang apa tidak? Jawab saudara. Saya punya pekerja di Surabaya, saudara sekalian jemaat ya saudara. Keuangan itu ada seorang yang memang sudah lama ikut saya 49 tahun. Tapi semua keuangan itu diatur bagus sekali. Langsung disetor gitu di bank, laporannya terus datang. Lalu saya mikir kalau dia mau ambil itu bisa saja. Tapi karena dapat
dipercaya. Uang berapapun dia tulis semuanya. Jadi saya yakin maka keluarganya dapat dilihat. Satu anak, anaknya 5 sudah. Akhirnya semuanya itu kawin, semuanya setia, semuanya diberkati Tuhan, semuanya ke gereja, semuanya cucu-cucunya ke gereja. Kalau saya mikir, ya enggak usah mikir. Mereka tuh kok bisa gitu loh. Punya keluarga yang bahagia sekali. Ya walaupun memang suka duka pasti ada. Tapi keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Setia melayani Tuhan sampai anaknya, mantunya, cucunya. Itu Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada. Cepat bayar yang ada. Berkatku yang luar biasa. Semangat juga berkatku luar biasa. Semangat yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Berkat kita memang luar biasa. Saya khotbah ya sudah di pabrik kayu, dapat kayu sudah. Kalau saya khotbah di pabrik wing dapat sabun. Saya khotbah di pabrik emas dapat emas. Saya khotbah di pabrik mie sedap dapat mie sedap. Tapi saya khotbah di Jakarta di pabrik peti mati saya tidak ambil. Saya bilang saya ini tidak mau mati goblok itu. Kasih aja kalung, dikasih kalung saudara. Memang Yesusku itu apa saudara? Luar biasa. Jadi satu kata pertanggungan jawab. Maka ia mengerjakan dengan penuh apa saudara? Tanggung jawab. Coba tanggung jawab dari apa? Perkataan dan perbuatan. Perkataan. Oh, kita baca Matius 5:37. Matius 5:37. Jika iya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari apa saudara? Si jahat. Semua katakan amin saudara ya. Nah kita baca di sini orang seringkali kalau ditanya ayo ke gereja ayo. Ya gitu tapi tidak datang. Itu katanya iya tapi di sininya tidak saudara. Kalau iya ya datang gitu loh. Saya ini paling takut kalau bilang ya pelayanan ya pasti datang. Walaupun susah setengah mati di perjalanan saya di Papua itu. Ganti pesawat 5 kali kadang 4 kali. Wah perjalanan dari pagi subuh sampai besoknya baru nyampe. Tapi saya tidak pernah pusing karena di sana banyak jiwa-jiwa. Di lembah-lembah gunung itu tak terjangkau. Orang itu hanya cukup hidup itu menunggu kematian. Tapi saya datang membawa kabar selamat. Mereka itu kepingin jalannya selamat bagaimana. Begitu kita datang ada kebaktian di lapangan. Rasanya kita tuh tidak pusing tempat. Duduknya di atas rumput ya. Kalau selesai khotbah baru saya kasih makan. Waduh hatinya berbunga-bunga. Seperti salju rasanya. Ku tatap hari depan secerah fajar, secerah hatiku. Hatiku tidak pernah gundah gulana. Karena kasihnya membara. Di balik hati kalbuku puji Tuhan. Tidak ngerti, tidak apa-apa. Maksudnya seneng gitu loh saudara. Saya lanjut. Dari perbuatan, itu perkataan. Dari perbuatan. Efesus 6 ayat 6. Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi dikatakan di sini jangan hanya di hadapan mereka atau manusia saja menyenangkan manusia. Tetapi kita tuh harus menyenangkan sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita tidak pusing. Dilihat juga tetap semangat gitu. Tidak lihat tetap semangat. Ada Bapak Gembala, saya kemarin ketemu sedang sekali karena memang teman seiman sejak berapa tahun yang lalu ya kira-kira 48 tahun yang lalu gitu ya. Saya panggil Ko Julius. Waduh rasanya senang sekali saudara. Tapi bagaimana kalau kita hanya dikatakan di hadapan manusia saja kita menyenangkan. Tapi pelayanannya di sini tinggal. Lalu cuma tidak ada gembala aku tidak mau datang gitu. Tidak saudara. Kita melihat pandangan Allah yang kepada kita. Kita memandang Tuhan lebih di atas segala-galanya. Katakan amin. Yes. Saudara kita kerja juga buat Tuhan. Memang Tuhan itu memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Saya tidak pernah pusing dipuji sokong, tidak dipuji tidak masalah. Yang penting masih hidup. Saya ini senang sudah masih hidup itu ya senang. Karena apa? Selalu memang banyak hambatan ya. Kalau orang mau maju pelayanan mesti banyak yang menghina. Sedangkan keluarga mertua saya itu saja sudah kawin 46 tahun sudah. Kalau tamunya datang
mertuanya baik, suaminya baik. Tamunya itu nek datang mesti tidak baik. Mana mantunya itu loh? Kok mesti sih disebut tuh mantunya? Kok enggak tanya mana ikannya gitu? Enggak. Mana mantunya gitu? Aduh sampai siang. Saya bilang kok enggak bosan ya, heran kok enggak bosan. Dulu itu saudara saya dihina sekali. Sampai saya bilang Tuhan saya ini hidup ya kok begini ya. Ikut orang tua dulu diseksa. Karena percaya Yesus. Apa gereja-gereja? Apa gereja bisa dimakan? Saya bilang gereja tidak bisa dimakan, Ma. Tapi pendeta suka kasih makan. Anak kurang ajar dipukul lagi. Waduh, sampai saya mikir. Ya paling umur 13 saya mati sudah. Waduh, tapi ikut mertuanya baik. Tamunya, keluarga, familinya. Setengah mati, saudara. Rasanya terus gitu loh. Saya numbuk. Itu kan zaman kuno kan tahun 68. Saya punya anak pertama itu numbuk. Itu beras merah itu yang dibikin disangar, dibikin tepung atau dikasih susu untuk bayi itu saudara. Saya numbuhin disirami air koran, air cucian piring itu loh. Sampai saya bilang, sebesar saat gini tidak ketok ada orang ya. Jadi saya angkat lagi. Aduh saya bilang kalau saya tidak hamba Tuhan. Tak totok loh kepalamu. Aku ya kuat ngempelin kamu ya kuat. Apa kena ulang-ulangan aku pasti menang lah. Apalagi saya ini gadis desa. Kuat sudah ya. Waduh tapi saya pikir. Tidak usah katanya Tuhan. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Kalau melawan itu haknya Tuhan yang balas itu. Jadi saya ditakut sudah. Jadi saya tidak berani gitu melawan tuh tidak berani sudah. Sampai sudah di mana-mana kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan ya gitu. Digosip saya digosok tambah sip. Sampai mikir orang ini loh kok aneh ya. Tidak ada ombak, tidak ada salah. Mesti yang apa dijelekkan macam-macam. Sampai saya bilang itu Tuhan ampuni dia Tuhan. Ternyata memang Tuhan kalau membalas lebih hebat dari saya loh. Akhirnya dia dapat pembalasan ya sudahlah. Bukan saya bilang syukur terserah. Terserah Tuhan yang atur gitu ya. Amin saudara ya. Ayo kita lanjut pada bagian poin yang kedua. Kita baca yang kedua. Jangan beralasan. Kalau kita mau bekerja buat Tuhan. Kita melayani Tuhan. Jangan beralasan. Semua kata dulu 3. Jangan beralasan. Itu Matius 25. Ayatnya 15 ini ya. Coba saya baca ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara kata-kata ada kesanggupannya. Kenapa ada 5, 2, 1? Tidak sama. Kan itu orang sama. Tapi tidak sama pemberiannya. Saudara sekalian dari Tuhan itu. Karena dia harus mengerjakan sesuai dengan apa saudara? Kesanggupannya. Cakep, sanggup. Kalau saudara melayani. Ya misalnya contoh saya ada. Di Papua. Banyak orang tidak mau saudara. Saya mikir waduh. Padahal itu juga orang lah. Walaupun modelnya tidak pakai pakaian, pakai koteka. Itu kan ya orang. Bukan monyet gitu. Orang tuh. Tapi kok enggak mau gitu loh sudah. Ya enggak mau enggak masalah lah. Kamu dukung saya aja gitu loh. Karena sekali terbang 50 juta sudah. Dari mana saya? Dari nyelengi terus sudah. Kalau saya melayani di Surabaya saya nyelengi terus. Ada 2 celengan peti. Bukan peti mati. Peti persembahan. Yang satu celengan untuk PI Pekabaran Injil. Yang satu untuk perpuluhan. Jadi saya ini enggak pernah macam-macam. Mau apa enggak. Tapi Tuhan pelihara saya. Dari tahun 1980 loh. Sampai sekarang ini sudah 36 tahun. Terus ke Papua terus sudah. Tapi saya melihat itu orang. Tidak ada yang namanya terbeban ya. Ada mungkin cuma sak-sak gitu datang. Tapi tidak terbeban. Sampai saya ini bangun sekolah TKSD di sana. Supaya apa? Mereka tidak dibawa ke Jombang. Terus masuk begini-begini. Kalau mereka datang, saya datang selalu bawa sembako. Supaya apa? Kadang-kadang mereka cuma khotbah tidak ngasih apa-apa. Ini pendeta miskin datang. Padahal perutnya mereka tuh lapar sekali. Lalu cuma khotbah aja. Itu namanya perkataan. Tidak ada perbuatan kosong. Nol bebek sudah. Saya harap kita semuanya bisa terbeban. Untuk ladang pekabaran Injil selama Tuhan Yesus belum datang. Semua katakan amin saudara. Saya ada membaca buku ya. Buku itu ada 1 kata surga dan neraka. Di surga itu ada 5 kata.
P5. 1 P apa saudara? Penyembahan. Katakan 2, 3, penyembahan. Yang kedua itu pembacaan. Katakan 2, 3, pembacaan. Baca firman ini saudara. Yang ketiga itu apa saudara? Persembahan. Katakan 2, 3, persembahan. Saudara jangan pikir persembahan itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita tabur itu pasti menuai. Semua katakan amin saudara. Saya nih orangnya senang ngasih makan. Suka ngasih nolong gitu. Ya berapa enggak tahu, pokoknya saya selalu bawa uang. Lalu saya melihat gereja-gereja yang dibakar ada 160 saudara di Toraja, di Poso saudara. Lalu saya bikin pondok aso di sana. Tiap bulan saya mesti kasih uang 100.000 satu pendeta untuk 1 bulan loh. Tapi jumlahnya 180 jadi 18 juta. Itu terus saudara, belum lagi sarananya yang macam-macam. Tapi Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau enggak dikasih makan mati satu-satu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, enggak ditolong siapa, ditolong saya ini beban berat. Tapi enggak apa-apa kata Tuhan, aku yang menyertai kamu. Semua katakan amin. Sampai sekarang bisa jalan terus loh. Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku yang luar biasa. Semua katakan yes, yes, yes itu. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita lanjut ya saudara ya. Lalu dalam firman Tuhan mengatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Sekarang saya membaca satu ayat 2 Timotius 2, 23. 2 Timotius 2, 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jangan cari masalah. Orang Kristen itu jangan suka gosip, digosok tambah sip. Ada orang suka ngerasani orang. Saya punya teman, saudara. Ayo doa pagi. Saya pikir, ya sudah. Saya ikut dah doa pagi. Doa paginya kan jam 3. Jam 4 baru penyembahannya selesai. Lalu mulai ibadah. Jam 4 pagi, saudara. Itu yang datang paling sedikit itu 1.000, 2.000. Kalau dulu 7.000, saudara. Tapi saya mikir ya, orang ini duduk di sebelah saya. Tak pikir nyembah. Enggak ngoceh-ngoceh, makan-makan. Sampai saya ini mau melek mata takut. Saya pikir dalam hati, Tuhan di sebelahku ini kok udah ikut nyembah ya. Ini aneh tapi nyata, tapi ngoceh gitu. Ngerti ngoceh. Tocoy, tefil perhatian banyak colok ngoceh terus. Aduh sampai saya bilang, ini kok bisa ya. Orang yang lain nyembah sampai nangis-nangis. Ini ngomong terus sudah. Sampai saya bilang Tuhan ampuni ya Tuhan. Berarti dia datang tidak siap untuk menyembah. Akhirnya dia mengalami sedemikian saudara. Jangan hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu katanya bahwa soal-soal itu menimbulkan apa saudara? Pertengkaran. Orang diam tidak ada ombak jadi bertengkar gara-gara digosip, digosok tambah sip. Jadi harapan saya kita itu anteng gitu. Bukan anteng itu artinya anjing, bukan saudara. Tetapi ada banyak penyembahan dalam hati, jaga hati lebih di atas segala-galanya. Semua katakan amin saudara. Hidup ini masih bergulir, terus berjalan, tak semudah ucapan. Saya memberikan satu olesan. Olesan yang dikatakan tiga kata ya, 3 hal maksud saya. 1, 3 hal hidup yang tidak akan kembali. Apa itu saudara? Waktu, kata-kata, kesempatan. Katakan 2, 3. Waktu, kata-kata, kesempatan. 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Kemarahan, keangkuhan, dendam. Katakan 2, 3. Kemarahan, keangkuhan, dendam. 3 hal yang tidak boleh hilang. Harapan, keikhlasan, kejujuran. Katakan 2, 3. Harapan, keikhlasan, kejujuran. 3 hal yang membentuk waktu seseorang. 1 komitmen, 2 ketulusan, 3 kerja keras. Katakan 2, 3. Komitmen, ketulusan, kerja keras. 3 hal yang membuat kita sukses. Tekad, kemauan, fokus. Katakan 2, 3. Tekad, kemauan, fokus. 3 hal yang tidak pernah kita tahu. Rezeki, umur, jodoh. Katakan 2, 3. Rezeki, umur, jodoh. 3 hal yang menyegarkan. Kata-kata bijak, hati gembira, minum air putih. Katakan 2, 3. Kata-kata bijak, hati gembira, minum air putih. Makanya jangan minum soda, saudara. Itu nanti budriknya naik. Minum air putih.
4 terus. 3 hal yang paling berharga. Kasih sayang, cinta, kebaikan. Kata 2, 3. Kasih sayang, cinta, kebaikan. 3 hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Kekayaan, kejayaan, mimpi. Kata 2, 3. Kekayaan, kejayaan, mimpi. 3 hal dalam hidup yang pasti dan tidak dapat dielakkan. Tua, sakit, terus mati. 3 hal yang tinggal 3 ini saudara. Yang harus kita miliki. Iman, harap dan apa saudara? Kasih ya. Itu tidak bisa hilang tuh. Iman, harap dan kasih tidak bisa hilang. Kalau kita pikir ya tidak usah mikir. Hidup ini adalah perjuangan. Semangatan doa. Hidup ini adalah perjuangan. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu. Ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku rajut, ku renda. Ku jadikan mahligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Nggak ngerti. Nggak apa-apa. Maksudnya itu hidup ini perjuangan gitu loh. Cuma tak puter-puter gitu. Haleluya. Kan ada orang pergi ke rumahnya orang. Kula nuwun, wah bojomu ganteng, istrimu cantik. Oh ya, puji Tuhan. Tapi tengah-tengah percakapan aku minjem duit ya. Itu manipulasi. Saya percaya kita tuh jangan rayuan gombal mukio. Saudara. Saya percaya kita semua itu orang Kristen yang baik-baik. Semua katakan amin. Yes, saudara sekalian. Puji Tuhan. Yang kedua tadi apa saudara? Jangan saudara? Beralasan. Kata 3. Beralasan. Ayo ya, besok pelayanan loh. Waduh aku sibuk aku ngelembur kerja. Ya sudah enggak apa-apa. Besoknya ayo pelayanan. Waduh aku ini pusing, capek aku ya apa ya. Waduh saya katakan kalau saudara nanti Tuhan datang. Ayo aku akan memberkati kamu akan kuberkati. Wah ya enggak bisa Tuhan, saya enggak boleh diberkati. Karena saya ini biasa dikutuk gitu. Mau enggak gitu? Sarap. Itu orangnya namanya TOLOL, tolol. Tidak ada orang yang mau diberkati tidak mau tuh tidak ada. Pasti semuanya mau. Iya apa tidak? Tidak apa ya? Ya sudah tidak apa-apa. Nah saya harap saudara itu jangan beralasan gitu loh. Kalau ke gereja musim hujan ya sudah pakai payung lah. Pakai apa lah, beca lah. Itu bisa aja. Kalau saya mau alasan bisa dong. Waktu di Bogor. Dulu kan zaman kuno pakai selebaran. Terus dia bilang, jangan macam-macam ya. Ini selebarannya sudah dikirim kemana-mana. Loh tapi saya mau melahirkan dulu. Tuh, ya tidak bisa. Ya tidak bisa melahirkan ya apa sih. Masuk mau melahirkan di podium. Ya tidak ada ceritanya itu. Akhirnya saya bilang, kalau dulu kan tidak ada ceritanya disontek. Buka 1, buka 2, buka 3. Tidak ada dulu langsung procot gitu aja. Zaman sekarang aja macam-macam gitu. Buka 3, buka 5, macam-macam. Apa nih yang buka itu loh. Heran. Waduh, langsung saya Tuhan tolong akhirnya saya melahirkan. Udah selesai lahir, lahir saya kasihkan bapaknya ini Pak sudah anaknya lahir tak tinggal. Langsung berangkat ke Bogor. Sepanjang jalan itu air susu saya tuh banyak sekali saya buang di jalan. Pasti anak saya itu menangis sudah. Tapi saya tidak pusing, tidak ada alasan. Saya pasti berangkat saja ya. Bagi Yesus tidak ada yang saudara mustahil. Tuhan pelihara sampai sekarang ini tidak macam-macam, tidak ada sakit kayak apa ya. Pusing mungkin sedikit karena kelaparannya terlambat, makan terlambat. Tapi tidak ada yang macam gini macam gitu. Setiap di dalam kandungan saya sudah doain terus. Wah walaupun sudah hamil saya bisa loncat-loncat pelayanan. Zaman dulu kan masih muda kuat gitu. Ya masih sekarang ya sudah tetap kuat sih. Karena apa? Pelayanan terus gitu loh. Jadi orang yang suka melayani Tuhan itu diperpanjang umur loh. Cuma kata amin. Saya mau mati 7 kali loh. Tidak jadi terus. Bukan diawetkan. Memang awet. Betul.
Lo enggak percaya, saya ini masih hidup berkat loh sungguhan. Kalau sudah tidak ada Tuhan Yesus, saya sudah berangkat ke surga. Udah bolak-balik tuh seperti kayak malaikat di surga itu sudah. Waktu saya dioperasi, saya bisa lihat badan saya di bawah. Waduh, saya bilang saya tidak mau kembali. Saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau kembali ke badan itu. Di situ saya susah, mau makan Tugu Kolektor Minggu Senin habis. Saya tidak mau Tuhan, tapi Tuhan itu berkata dalam suara ini didengar, kembali. Beritakan firman, saya tidak mau. Kembali, beritakan firman, saya tidak mau. Saya tidak mau. Dibanguni besok terbangun, saya tidak mau. Saya tidak mau. Akhirnya suster itu mukul saya, akhirnya saya buka. Loh suster, saya kan bilang tidak mau. Saya sudah di surga, kenapa disuruh pulang? Aduh, sudah 3 hari dioperasi selesai tidak bangun-bangun katanya. Wah ya saya tidak tahu, saya sudah dengan malaikat, kenapa suster banguni saya? Tugasku belum selesai. Kembali beritakan Injil. Makanya saya sekarang beritakan Injil tidak seperti biasa. Di kuburan pun saya khotbah. Coba, suami saya itu kan mati, tapi badannya di tanah. Tapi orang yang ngubur, bukan yang mati, orang yang ngubur orang mati. Saya panggil, Pak sini Pak, ada berita selamat Pak. Kalau Bapak percaya Yesus mati masuk surga, mau apa enggak Pak? Mau mah, tapi caranya, makanya duduk. Nanti Mama khotbah, harinya yang datang 5, berikut datang 7, berikut datang lagi 9, berikut datang lagi 13, 17, 35. Kemarin Februari tahun ini saudara tahu yang datang 100 lebih. Tepuk tangan doh, haleluya. Puji Tuhan. Sampai saya bilang sama bapak-bapak, nanti ditayangkan, namanya tulisannya itu Asri Abadi ya, yang bagi itu Asri Abadi. Waduh, sampai saya bilang, Tuhan kalau saya bilang bapak-bapak ini puji Tuhan ya, karena papa suami saya mati di sini, makanya saya memberitakan Injil di sini. Kalau seandainya bapak tidak kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mati masuk neraka loh Pak. Kalau bapak percaya Yesus, mati masuk surga. Pengakuan iman. Bilang, saya percaya Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus terus sampai panjang. Ya amin, amin, ya alamin. Tak apa-apa, yang penting ngomong. Yang penting dia sudah mengaku Yesus Juru Selamat. Waduh saudara, hatiku berbunga-bunga. Seperti salju rasanya. Ku tatap hari depan secerah fajar, secerah hatiku. Hatiku tidak pernah gundah gulana, karena kasihnya semembara. Di balik hati kalbuku, puji Tuhan. Tidak ngerti. Tidak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga poinnya apa sudah kerjakan. Kata 2, 3. Kerjakan ya. Itu ayatnya 16 sampai 18. Matius 25 16 sampai 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara, saya ini merasa takut ya. Dikatakan di sini apa saudara? Mengadakan apa saudara? Perhitungan. Nanti kita akhir zaman menghadap Tuhan. Kan Ibrani 9:27 mengatakan manusia satu saat akan mati. Sesudah itu menghadap apa saudara? Pengadilan. Loh, kalau ngadep pengadilan itu ada pertanggungan jawab loh saudara. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya. Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang apa saudara? Besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya baca 24. Ya tak baca sudah, tak baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam apa saudara? Tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerima apa saudara? Serta dengan apanya? Bunganya. Sudah berhenti sampai di situ. Saudara, kalau kita baca semuanya ini jelas sekali ya. Saya sendiri tak pikir-pikir masuk golongan yang mana ini saudara. Kalau saya katakan di dalam bagian poin yang ketiga ini, kerjakan. Sama-sama katakan, kerjakan. Loh, orang itu banyak yang males tuh. Orang itu kadang-kadang enaknya sendiri. Maunya enaknya sendiri atau beres gitu. Sudah enggak bisa. Di dunia ini kita harus kerja. Kalau enggak kerja enggak bisa makan kata Tuhan. Kalau suka makan kerjanya mesti keras. Kalau suka keras kerjanya keras, makannya boleh lah. Tapi kalau makan terus cak gun itu kampung tengah melenting sudah. Jadi saya harap enggak ngerasani cuma ngomong. Jadi saya harap kita tuh sadar bahwa selama masih menumpang ada kesempatan untuk apa saudara? Bekerja. Kata 23, bekerja. Lukas 9, coba baca. Lukas 9:62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Maksudnya apa saudara? Kadang orang itu lihat ke belakang, alasan macam-macam yang membuat orang itu, iya ya makanya dia tidak kerja. Iya bu, saya ini kan repot, cucu tidak ada yang jaga, anak banyak, ya salahnya sendiri kok banyak. Produksi dalam negeri lancar sekali. Kalau saya di Papua tuh saya marah-marah sudah. Saya bilang, kau punya anak berapa? Beta punya anak sedikit mama, berapa kau? 12, itu sepak bola bu. Kalau kau berapa? Beta kira-kira, loh anak bilang kira-kira. Sampai saya mikir, berapa kau? Ya kira-kira 20 mama. Kok enggak mati berdiri ya melahirkan? Kok ciaken? Habis mama di sini tidak ada kerja. Kalau sore kerjanya cuma bikin anak gitu. Ya apa? Apa tidak kau bisa berdoa? Ah, tidak bisa mama, gelap gulita mama katanya. Memang tidak ada lampu saudara, gelap sekali. Saya sendiri juga heran, orang itu nenek-nenek jalan berasa kok bisa loh ya. Itu memang matanya lihai sekali, padahal dapat kacamata loh saudara. Wah anaknya kayak rayap, sekali kebaktian itu 500. Anak sekolah minggunya lu 500. Terus saya tanya, guru sekolah minggunya berapa? 32. Bagaimana kok banyak begini? Aduh mama, kalau begini mama enak, kita produk banyak katanya. Kalau yang gemuk kita potong katanya. Loh kamu masih berbuat begitu, itu dosa, itu manusia. Anakmu itu tidak apa-apa mama, itu darah daging kita bersih mama. Aduh coba apa ndak ngamuk-ngamuk. Tak bawa pentong, tak pentong, kasihan tak mati, repot ya. Tapi aduh pikirannya itu loh cumpet sudah. Sampai saya ini mikir ya Tuhan, ini karena tidak ada ditata atau penata layanan, akhirnya begini ya. Pemerintah itu cuma mikir yang di pusat. Sekarang ini ada tokoh yang namanya Ahok di Jakarta, itu sebagai Daniel di akhir zaman. Katakan semua amin saudara ya. Kita doakan supaya pemerintahan kita dari pusat sampai daerah bersih gitu ya. Walaupun bersih kayak apa enggak bisa, ya sudahlah. Pokoknya ada orang yang takut sama Tuhan, Tuhan masih memperhitungkan. Kalau saya baca firman Tuhan, mengapa tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama ya saudara, saya baca aja ya. Waktu zamannya Musa kan mati diganti Yosua. Itu keadaan bangsa Israel itu mulai murtad. Tapi kalau Yosua itu kan takut sama Tuhan, keadaannya Israel aman saudara. Zamannya Otniel aman 40 tahun. Karena apa? Zaman Otniel semua takut sama Tuhan. Begitu Otniel mati, Israel meninggalkan Tuhan lagi. Zamannya itu ditaklukkan oleh suku namanya suku Eglon, Raja Moab. Itu 18 tahun dijajah karena dia tidak mau setia cinta sama Tuhan. Akhirnya datang lagi namanya zaman Ehud. Zaman Ehud orang Israel aman lagi 80 tahun. Karena apa? Zaman Ehud orang Israel takut sama Tuhan. Begitu Ehud mati mulai takut lagi, mulai
Mesbah, Baal dihidupkan lagi. Israel dijajah lagi. Timbul lagi seorang tokoh namanya Deborah. Deborah yang suaminya Barak itu aman lagi 40 tahun. 40 tahun begitu mau mati Deborah. Zamannya kitab Hakim-Hakim pasal 7. Maka timbul lagi namanya seorang tokoh yang namanya Gideon. Gideon itu takut sama Tuhan. Akhirnya tentaranya itu yang walaupun saat itu mau menyerang orang Median 32.000 saudara. Tapi Tuhan mengatakan jangan terlalu banyak. Pilih orang yang sungguh-sungguh. Coba yang mau noleh ke belakang, ingat istri, ingat anak, suruh pulang aja. 32.000, sisanya berapa saudara? Jawab, sisanya berapa? Sisa cuma 10.000. Berarti yang pulang itu yang takut-takut, yang setengah mati modelnya. Kepirit-kepirit itu suruh pulang. 22.000. Dari 10.000 Tuhan bilang kebanyakan katanya. Suruh minum di sungai. Yang di sungai minum pakai air tangannya gini. Nah itu dipilih katanya. Yang langsung dengan lidahnya lep-lep itu seperti anjing. Suruh pulang katanya. Akhirnya sisa berapa dari 10.000 saudara? Sisa cuma 300. 300 pun kalau Allah menyertai bisa menang apa tidak Israel? Menang, kata 23, menang saudara. Sehingga zaman Gideon itu akhirnya keadaannya aman 40 tahun. Saudara saya tanya, saudara ikut Yesus sungguh-sungguh dengan setengah-setengah. Pilih yang mana? Kalau sungguh-sungguh berkatnya mengalir, aman, hidupnya diberkati. Kalau setengah-setengah, susah, sedih, masalah, pencobaan, sakit, macam-macam. Pilih yang mana saudara? Pilih yang mana? Kalau saya tidak mau macam-macam lah. Pasti pilih yang bagus ini. Walaupun berat, memang harganya mesti bayar. Saya mau melayani Tuhan, harganya mahal, saudara, mahal. Dari kecil diseksa orang tua. Ikut mertua, tamunya tidak karuan. Ikut suaminya itu kan, zaman kuno itu kan nyanyinya, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Makan tempe ditarik-tarik kayak empal, bosen. Waduh, sampai apa ya? Tapi sampai sekarang saya bayar harga, tangan dipotong jihad, pukul pedang ini saudara. Ini jadi batuk saya model gini loh, di V itu. Tapi saya tidak apa-apa, tambah pinter saya heran. Tapi saya tidak mau dipukul lagi, tidak mau. Sampai saya bilang, aduh kalau bukan Tuhan, saya ini sudah lama mesti berangkat saudara. Tapi ada malaikat di sini, itu tidak bisa sentuh kepala saya. Saya pernah masuk jurang itu ya di Bedugul. Mobilnya kan turun dari Bedugul itu, mobil turun itu mobil baru jadi tidak dibalancing, di sporing gitu, hanya hujan rintik-rintik. Si sopir bilang, tante tidak bisa direm, buat macam-macam. Tidak bisa direm, buat macam-macam. Tahu-tahu nabrak pohon, burak gitu. Waduh, brak itu saya cuma ingat satu, Yesus, berhenti dia. Itu 15 meter. Berhenti. Karena kepala saya keluar dari kaca kependem. Itu tidak bisa. Waduh, ya apa? Saya juga heran. Saya tarik keluar. Kalau mau mati sekeluarga tuh habis. Anak semua, suami habis. Karena isinya tuh anak sama suami, sama sopir, sama tamu dari Norwegia dengan Holland. Jadi semuanya keluar dari mobil. Dari mana? Tidak tahu di bawah pohon. Ada yang duduk, ada yang gelimpang gitu. Saya bilang, bro kok bisa keluar kabeh dari mana ya? Saya bilang, pokoknya bangun. Ini biasa jadi komandan, bangun. Tidak bisa putung tante. Macam-macam, bangkit gitu. Saya pikir, ini siapa yang mau naikkan ke atas ini siapa kalau tidak Tuhan Yesus tolong. Terus saya bilang tolong. Di atas saudara petani bawa obor. Ada kecelakaan? Iya pak. Tidak ada yang mati? Tidak mati. Ya. Ditarik satu tali, diikat satu-satu, ditarik ke atas. Tapi saya bilang, pak hati-hati pak. Sudah ditolong, mulutnya ngoceh terus. Ini nama toco itu Velprat. Sudah ditolong umpama. Maksud saya kalau dia tidak kuat lebih dalam saya jatuhnya gitu loh. Jadi hati-hati pak. Ini mulut biasa khotbah jadi ngoceh terus. Waduh, akhirnya ya gitu. Saya sampai di atas nyanyi sudah. Segala puji syukur, mukanya lucu. Kan banyak lempung jadi lucu. Lucu. Ada sing di sini coret-coret. Tapi sampai di atas itu semuanya selamat. Tidak ada satupun yang luka kena kaca tuh tidak ada. Tapi saya itu kan beli durian sebanyak 1 keranjang. Karena di Bali itu durian murah. Jadi ikut durian itu ikut gelondong. Jadi belum makan duriannya makan saya. Makanya kalau beli durian itu 2 saja. Jangan 1 keranjang.
Ampun. Saya sudah pengalaman. Sudah tidak mau lagi damsek mulutnya ini saudara. Waduh saudara, sudahlah. Kita tuh kadang-kadang pung-pung nok, pung-pung onok. Akhirnya kena sendiri. Aduh kesian deh lu. Ya, tapi saya tetap kuat, ini mujizat. Semangat 2, 3, mujizat. Makanya saudara damsek itu tidak boleh. Ya sudah, tidak usah ngerasani. Kita langsung. Poin yang keempat, saya ini sudah cepat loh. Tapi jamnya lebih cepat dari mulut saya. Saya ini sudah cepat loh, sampai tidak ambekan loh sungguh. Tapi ini tidak ambekan kan mati, enggak sih. Cuma ngomong aja ya. Poin yang keempat saudara, di atas rata-rata. Bilang, di atas rata-rata. Ayo saudara, itu ayatnya 28 itu. Ayo baca, Matius 25, 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai berapa saudara? 10 talenta itu. Wih. Baca 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Ini saya titik beratkan mengenai talenta. Talenta itu yang satu yang dipendam, dikatakan ambillah katanya daripadanya. Berikan kepada mereka yang sudah mendapatkan 10. Karena siapapun yang berkelimpahan akan ditambah lagi supaya tambah lagi berkelimpahan. Ada yang tidak punya tambah. Ini seperti orang Kristen. Saudara. Ada yang diberkati. Batu limpah-limpah. Ada orang yang diberkati bukan diberkati. Ada orang yang tidak diberkati sampai miskin peletes. Sampai mau makan juga susah saudara. Itu namanya mungkin, bukan saya katakan salah. Tapi mungkin saudara dalam perjalanannya itu tidak sesuai dengan firman. Kalau hidupnya sesuai dengan firman. Saya dulu kan juga tidak punya apa-apa saudara. Tapi saya tekun melayani. Pernah saya naik sepeda motor saudara ya. Suami saya itu naik, saya ini mau gonceng. Tapi itu tas saya tak taruh dulu, baru saya mau naik. Belum naik, tas itu sudah jalan. Pak. Tapi kupingnya tidak dengar. Pak. Jadi saya ini lari. Pak. Tasnya tuh tengok tasnya. Pak. Terus ada orang di belakang. Ada apa mah? Tas. Dikiranya rampok. Ayo naik kata. Saya naik gonceng sama punyanya orang. Tidak tahu siapa. Stop. Mau dipukul. Jangan suami saya gitu. Loh, ya apa sih? Siapa? Enggak, tasnya nih baru ditaruh dia jalan gitu. Ya ampun. Kok iso loh Pak? Orang ini belum dodol loh jalan yo. Aduh Papa ini ya apa sih? Terus bilang ya enggak tahu. Tak kiranya ya sudah dodol matang. Makanya dijak omong kok enggak nyaut. Ini namanya TOLOL tolol. Ya apa sih? Ya makanya kopeng ini ya suka mesti denger. Kopeng ini tidak denger-dengeran ya gini. Mau dipukul. Jangan ini suami saya. Loh katanya dirampok. Tidak dirampok, tasnya ke bawah. Ini orang, wah tapi lucu tapi nyata. Yang ngalami nih saudara, saya ngalami macam-macam sungguhan. Orangnya kan sabar tapi kupingnya kurang pas. Jadi orang maling masuk ke gereja tidak ngamuk, maling gitu. Loh ada apa Pak? Maling. Loh ya apa nah? Sudah. Tak kasih tahu dia sungkan, dia keluar katanya. Mau maling kok sungkan loh Pak. Aduh. Saya goreng ikan saudara. Kelamaan karena ada tamu saya tinggal. Jadi ikan itu di atas wajan tuh jadi api. Naik ke atas. Dia bilang api. Loh, ada apa sih Pak? Gak enak ini baunya apa sih Pak? Kobongan tanya apa? Api. Kobongan. Aduh. Saya ambil air saya siram. Kalau misalnya Pak api entek rumah. Orang sabar itu ada tempatnya mestinya. Tapi sabar tidak disertai hikmat. Ya payah saudara. Untung ya saudara suaminya sabar, istrinya keras. Jadi anaknya cukupan gitu ya. Kalau suaminya keras, istrinya keras, anaknya apa? Jadi macan tul-tul. Suaminya pendiam, istrinya pendiam, anaknya jadi apa? Bisu. Suami, ya sudah kacau. Saya di Swiss, di Prancis itu ada orang tuntun. Lalu dari belakang itu super black betul. Tapi digondol rambutnya. Yang sebelahnya super
black, super ini yang perempuan kan dari Holland jadi super white gitu. Yang satu super black karena itu dari orang Suriname. Rambutnya panjang dikoncir kasih pita. Tak pikir yang koncir itu yang perempuan. Nonton anak coklat gitu. Ya, ngerti hitam putih anaknya coklat gitu. Terus saya kelihatan, loh kaget sudah. Jadi yang laki itu yang pakai koncir dikasih pita merah. Yang perempuan gondol pacul sepenting cek kali mati. Bayang perempuan gondol pacul. Ada nggak di sini yang mau digondol? Ayo bilang tak gondol. Gampang nih gondol tuh Joko. Wah perempuan gondol sudah heran. Ini aneh tapi nyata. Ya apa tidak? Tidak Pak ya? Ya sudah enggak apa-apa. Jadi saya percaya sesungguhnya di dunia ini aneh tapi nyata. Sudah punya suami ganteng jatuh cinta sama sopir. Iya nih ganteng, sopirnya jelek lagi. Aduh sudah punya istri cantik sekali jatuh cinta sama gendoknya. Karena tiap malam dipijetin kakinya itu ya. Waduh dunia ini sudah susah saudara. Udah tak karuan saudara. Oleh sebab itu biarlah kita bekerja buat Tuhan. Ya tidak ada alasan rata-rata gitu ya saudara ya. Saya kasih lagi masukan. Yang muda atau yang tua? Kalau pilih mentimun, pilih yang muda apa yang tua? Jawab. Kalau pilih mentimun, milih yang tua apa yang muda? Muda. Kalau Kalau pilih kelapa di pantai, pilih yang tua apa yang muda? Muda. Kalau rambutan, tua. Sawo, duren, tua. Kalau ke dokter pilih yang muda apa yang tua? Kalau ke dokter pilih yang tua yang mau pensiun apa muda yang baru lulusan? Pilih mana? Tua itu mau pensiun loh. Loh, saya ini kan dipotong kembali, sudah disambung tapi dipotong lagi. Saya bilang, dokter kenapa dipotong? Aduh, sudah 28 itu urat disambung. Ini ribuan saudara. Satu urat ini ribuan. Makanya orang berdiri itu bisa kuat di sininya itu. Karena ribuan. Aduh. Kenapa mesti dipotong? Terus dia bilang, saya sudah mengantuk katanya. Dokter bisa ngantuk, bayangkan. Karena sudah tua, ngantukan jadi. Yang muda lulusan kan baru lulus, jadi jahit ini. Yang ini jempol ini enggak hilang gitu, enggak putus. Cuma sobek tapi tulangnya masih ada, saudara. Akhirnya dia datang dokter muda, langsung dijahit kulitnya. Jadi dia cikung terus gini, enggak bisa gini, enggak bisa. Dia terus gini tunduk cikung gitu ya. Karena apa? Mestinya kan uratnya disambung, terus uratnya disambung, tulangnya disambung. Kulitnya dijahit, itu enggak langsung kulitnya dijahit, enggak ngerti? Ya sudah enggak apa-apa. Jadi akhirnya cikung terus gini. Jadi saya tanya kalau pilih suami pilih yang tua apa yang muda? Pilih suami yang tua apa? Tergantung. Pilih yang tua bu supaya cepat mati HIV ini dapat gitu. Iya nih cepat mati, kalau enggak mati-mati repot. Masa mau disuntik mati dosa loh. Jadi saya harap tergantung, bilang tergantung. Saya sendiri dapat stok lama loh saudara. Makanya saya ini bersyukur sama Tuhan. Bisa panjang umur, suami saya 91 baru pulang ke surga. Itu pun tidak pamitan. Tidak pamitan. Lah saya ada di Papua, dia sudah pulang ke surga. Waduh saya berkat Tuhan, kenapa begini ya. Sabtu baru sendah gurau, minggu berangkat belum sampai. Minggu malam sampai katanya tidur, pagi ditelepon. Sudah, kerjakan aja mama. Teruskan pelayanan. Waduh ternyata udah berangkat saudara, tidak pamit saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, suka duka yang mewarnai hidup manusia. Silih berganti dan tak pernah sirna, bahkan siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi sepi, hening teduh tenang, karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar. Karena wanita itu buka mata, buka mulut, ngoceh terus, termasuk yang ngomong. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau orang pilih apa namanya? Ya sudah tergantung. Ini ada ucapan Kongfuzi. Kongfuzi itu mengatakan begini. Umur orang 20 tahun orang belajar bijaksana. 30 tahun tumbuh bijaksana. 40 tahun merasa bijaksana. Umur 50 tahun mencoba bijaksana. Umur 60 mulai bijaksana. Umur 70
baru bijaksana. Bukan bijak sini, bijaksana. Saudara, jadi saya pikir, ya tidak usah mikir. Jadi umur 70 itu dikatakan baru bijaksana. Bijaksana, saudara ya. Tuhan memberkati kita. Saya harap kita tidak main-main dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya ulang kembali dari satu, apa saudara? Satu, bagaimana supaya talenta kita berkembang bertambah-tambah. Satu, jaga kepercayaan dengan apa saudara? Penuh tanggung jawab. Dua, jangan apa saudara? Beralasan. Tiga, kerjakan. Kata dua tiga, kerjakan. Yang keempat, di atas rata-rata. Jangan sampai rugi. Harus di atasnya. Di atas apa saudara? Rata-rata. Jadi ada kelebihan. Ya ada berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat. Akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti. Ku depositokan di bank. Namun apa daya. Tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah. Sudah selesai. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Besok saya berangkat saudara. Dan akan saya lanjutkan pelayanan di Pulau Bangka Belitung saudara ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi. Bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami. Supaya kami tetap kuat. Sehat. Berhasil. Panjang umur. Bapak memberkati Bapak dan Ibu Gembala sidang setempat. Bapak Pendeta Yulius Ishak dengan istri, anak-anak, mantu, cucu, keluarga besar. Bapak memberkati semua jemaat yang melayani. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, termasuk pemain musik, song leader, singer, usher dan semuanya kegiatan multimedia. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur hamba dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saya minta tempo 1 menit. Silakan ditayangkan pelayanan saya di Papua. Monggo silakan. Ini ngamuk saudara, ini ngamuk. Mukanya lihat itu. Serem dia. Terus kotekannya kepanjangan. Terus sebetulnya itu kalau dikasih baju ganteng loh. Terus ganti lagi. Terus ya lalu dikasih kepala suku memberikan kaos. Karena dia pakai kaos tangannya dimasukkan dua-dua di tengah. Tidak bisa. Loh ganteng toh. Tapi kotekannya tidak dilepas. Jadi moncong gitu loh. Ya, nah, dia semuanya lomba. Lomba pakai celana gitu ya. Ada yang bisa dan tidak bisa. Ya terus. Lah ini coba kepala sama tangan di tengah. Tidak bisa. Nah, tapi kotekannya ditaruh. Jadi saya yang bantu sudah ya. Naik terus. Nah, saya bantu akhirnya bisa. Waduh, senang sekali. Dia kasih baju senang sekali. Terus naik terus. Nah, ini kotekannya 2. Terus itu belakang tuh. Itu dia cari lubangnya enggak ketemu. Lubang celana itu loh, nyari enggak ketemu. Lomba pakai celana 1, 2, 3 ya masuk semua. Ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa. Tetap berdiri itu. Terus naik terus. Nah akhirnya kebaktian. Terus naik terus. Nah mereka juga yang perempuan saya kasih BH, tidak bisa mama, pentul-pentul loh, pentul-pentul, heran saya. Terus, ya saya kasih permen, gula-gula. Kalau di situ bilang gula-gula, saya senang sekali karena tidak biasa pakai minum itu permen gula-gula. Ini saya kasih semuanya. Terus bajunya semua merah, ya saya kasih kotang. Tidak bisa mama, ini pentul-pentul. Mukamu ya pentul goblokmu. Dikasih celana dalam, dia bilang, bagaimana ini segitiga mama? Tidak ada segi 4, segitiga. Duh, ya apa? Ketawa dia. Terus, naik terus. Mereka semua diam. Terus, naik. Ini yang lumpuh-lumpuh saya doakan. Terus, naik terus. Saya doakan ini terus. Perlombaan terus. Wah, akhirnya seperti sepak bola. Saya memberikan hadiah kepada kepala suku. Terus, naik terus. Wah, ini semua ceng. Terus, naik terus. Wah, saya kasih gula-gula. Terus, kasih lagi. Terus, kasih lagi. Saya itu sampai anjing-anjing ikut foto. Terus habis sudah. Ini namanya Hana. Papanya itu hamba Tuhan. Ini anak sekolah minggu saya nih saudara. Pak itu loh Pak sing tadi Pak Mukat mari. Nah ini papanya yang tadi anak itu. Ganti yang tadi Pak, yang berdua itu loh. Yang dengan saya berdua. Yang ya saudara tahu disuntik dokter obatnya keliru. Jadi matanya buta, lumpuh, gila sudah. Coba 1 tahun lagi. Rontok sudah rambutnya. Papanya tuh bilang jangan
dokternya jangan dilaporkan polisi katanya. Nanti dipecat, kasihan makan katanya. Akhirnya anak saya ini sudah dibawa ke Singapura, 6 dokter bilang sediakan peti mati. Mulutnya, lidahnya sudah masuk di dalam, uratnya semua ini sudah putus. Tapi papanya itu bilang jangan katanya. Anak saya besok pasti minta minum susu. Wah, papanya melok sarap, gila paling. Sudah kayak gini ngomong minum susu. Betul saudara, besoknya anaknya minta minum susu, dipanggil suster. Suster, ini lihat anak saya minta minum susu, kasih katanya. Begitu dikasih, uratnya itu semua bisa kembali. Dan bisa sembuh, rambutnya berikat lagi, matanya buka, jalan lagi. Kalau saya pergi pelayanan di Denpasar, dia yang bawakan tas saya sudah. Lalu saya tanya, kamu sekarang bagaimana? Saya sudah kuliah S3. Hebat apa tidak? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Loh kok ini lagi? Yang tadi loh Pak. Loh coba. Ya ini bapaknya. Yang tadi Pak, berdua itu loh Pak. Pak, ya ini namanya Hana. Ini anak yang mujizat, cantik loh ya. Cantik apa enggak, Sir? Loh kok itu lagi, Pak? Ini loh, yang sakit matanya buta, gila, lumpuh, jalan, mujizat. Amin. Yes. Orang yang suka mengampuni itu Tuhan memberkati mujizat. Sir. Amin, Saudara. Makanya kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, next, terus ganti. Nah, ini tempat saya bangun panti asuhan di Saloso, menampung pendeta 160 dulu, tapi saya ini katanya adik saya nggak ngelola, itu sudah 200 sudah. Ya terus buah kelapanya banyak. Ini sekolah Alkitabnya saya bikinkan juga, di belakang itu ada kantor asrama. Terus, nah sudah. Nah ini jemaatnya Papa sudah. Orangnya mati di bawah tanah, tapi jemaatnya saya khotbah ini terakhir. Hebat apa enggak? 100 lebih dong. Hebat apa enggak? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara, luar biasa nih. Coba saya sendiri yang perempuan. Terus. Nah, balik ini lagi Pak. Ya apa sih Pak? Loh ini Pak. Saudara coba saudara bayangkan. Kalau bukan Tuhan saudara, siapa saya ini? Ya orang sih. Tapi kenapa kok saya dipakai Tuhan luar biasa? Karena Tuhan tuh cinta saya juga cinta Tuhan. Apakah saudara cinta sama Tuhan sampai hari ini? Amin saudara. Mau cinta sama Yesus? Aduh, aku mau cinta Yesus selamanya. Jangan sekedar selamanya cinta sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan itu kita cintai, Tuhan pun cinta sama kita. Sudah, keselamatan itu tidak akan hilang. Kita kalau mati kapanpun masuk surga. Semua katakan amin saudara. Mohon doa restu. Memang saya sudah habis dompetnya. Tapi bagi saudara yang mau menabur, silakan menabur. Berapapun saudara. Saya akan kirim ke Papua untuk membangun sekolah saudara ya. Jadi saya yakin bahwa pelayanan saya ini memang payah setengah mati. Tapi Tuhan tetap menyertai. Dan pasti Tuhan memberkati jemaat di sini yang setia menabur. God bless you. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Ya, monggo silakan.